Halo, kembali lagi di Hukum ID Channel bersama saya Muhammad Insan Kamil. Bisa dikatakan ini hari Minggu, orang biasa istirahat. Ini kita ada di taman di Jakarta Selatan. Tapi kita di sini bukan untuk jalan-jalan atau main-main, tapi di sini untuk hadiri acara DPC AI Jakbar. Bersama saya di samping saya Bu Susitan sebagai Ketua DPC AI Jakbar ya. Gimana Ibu kabar? Baik? Baik. Baik. Sehat. Sehat ya. Tadi gimana habis jalan santai? Atau karena udah tua, udah capek atau masih Yang pasti keringat. keringet ya yang Yang penting pasti ya? keringat. Terus yang pasti tuh rasanya setelah olahraga, setelah jalan sehat lebih segar. Lebih segar ya? Mm-mm. Biar awet muda. Itu dia paling utama. Bu, ini kan tadi udah jelasin nih ada acara DPC AI Jakbar. Tapi bisa dijelasin nggak sih Bu? Sebenarnya apa yang dilakuin DPC AI Jakbar hari ini? Jadi hari ini tuh kita mengadakan rangkaian kegiatan menyambut ya, memeriahkan kemerdekaan RI. Itu sih kalau di Jakarta Barat itu acara setiap tahun. Tahun lalu itu kita juga adakan, tetapi di tempatnya tuh lebih sempit gitu ya. Nah kali ini kita coba, yuk kita jangan cuma bikin acara rame-rame aja, ada sesuatu dong yang kita bisa lakukan ya. Jadi panitia itu membuat ada jalan sehat. Pertama, jalan sehat itu kan bagus buat kesehatan kita semua, ya kan? Para anggota Jakarta Barat gitu. Terus sudah juga gitu sekaligus olahraga. Olahraga itu kan adalah sarana untuk mengumpulkan kita semua, ya. Itu pertama. Jadi kumpul-kumpulnya dapet, sehatnya dapet, sekaligus acara 17-an. Nah, kalau dilihat tuh di belakang tuh teman-teman tuh pada bikin lomba-lomba tuh. Dari tadi kan macam-macam lomba lah gitu-gitu. Buat anak-anak ada, buat orang dewasa ada. Dan ini kan bukan cuman advokat saja. Ini plus keluarga mereka. Jadi anak-anak pun ikut, istri pun boleh dibawa, suami pun boleh dibawa. Jadi semua gitu loh. Itu untuk membina kekompakan. Jadi keluarga-keluarga juga merasa gembira gitu kan, ada acara yang bisa kita lakukan bersama-sama. Berarti memang bukan hanya DPCI-nya tapi keluarga besar DPCI betul. Bu, ini sebenarnya acara jalan santai ya apa jalan sehat ya. Ini agenda final terakhir atau ini ada rangkaian acara berikutnya? Rencananya sih memang kita akan buat idealnya adalah sebulan sekali. Tapi mungkin kalau misalnya untuk tahap awal ini kita akan mulai dengan 2 bulan sekali. Tadi kita jalan itu hampir 4 km. 4 kilo ya? Ya, 4 km. Pas ini hari kan adalah Car Free Day kan. Jadi kita gabung dengan masyarakat Jakarta yang lain untuk jalan sehat. Nanti nextnya kita akan buat lagi jalurnya lebih panjang gitu ya, dan mungkin kelompoknya lebih besar dengan acara-acara yang lain. Kita akan laksanakan ini rutin gitu kan, karena baik buat mengumpulkan anggota. Kali ini mungkin cuma AI Jakarta Barat saja, tapi nextnya kita akan undang juga rekan-rekan dari AI di cabang-cabang lain di Jakarta. Bukan tidak mungkin akan datangnya satu waktu seluruh Indonesia. Wah, menarik, kita tunggu nanti waktunya ya. Bu, tadi Ibu juga udah singgung mengenai ini kekompakan DPCI Jakbar. Ini kan DPCI Jakbar ini kan usianya masih muda, tapi tanda kutip karena sempat vakum ya. Sebagai ketua DPCI Jakbar, rahasianya apa sih Bu? Bisa mengumpulkan seluruh anggota dan kompak bisa dilihat hari ini. Rahasianya itu adalah kegiatan ya. Jadi kegiatannya itu mesti rutin kita laksanakan. Terus sudah gitu kalau boleh kegiatannya itu nggak usah yang terlalu berat-berat gitu ya. Yang penting kita bisa mengumpulkan Fun ya. Gitu ya. Sebetulnya kita juga di Jakarta Barat itu setiap bulan itu ada macam-macam webinar ya. Contohnya kita bikin pelatihan untuk mediator itu bulan lalu kita juga ada membuat pelatihan untuk
webinar tentang bagaimana perempuan dalam menghadapi kekerasan seksual. Itu ada juga, baru selesai kemarin. Nah, pokoknya kegiatan-kegiatan itu tujuannya adalah pertama, bagaimana caranya kita bisa berkumpul, ya, have fun pertama. Yang kedua juga dapat ilmu. Jadi kita bukan cuma sehat raganya, jiwanya pun dapat, tapi skill kita pun nambah sebagai advokat. Jadi combo ya Bu ya? Jadi paket combo. Ya. Bu tadi kalau nggak salah juga berapa hari terakhir ini DPCI Jakbar PKPA Bu ya? Ya, baru saja selesai. Itu kami laksanakan dengan Presiden University. Bulan depan akan kami laksanakan dengan Unpad, kerjasama dengan Unpad. Lalu nanti juga bulan berikutnya ada dengan Unpad. Hari Senin kami akan menyelenggarakan juga kerjasama dengan Sekolah Tinggi Hukum Iblam. Waktu itu baru MOU, mungkin kedepannya kita akan melaksanakan banyak pelatihan. Intinya adalah pokoknya keinginannya kami adalah begini, menjadi advokat tidak hanya begitu-begitu saja. Pokoknya menjadi advokat itu harus mau belajar terus, meningkatkan ilmu dan skill terus menerus. Dan ilmu apapun sepanjang diinginkan kami akan siapkan. Jadi memang DPCI Jakbar memberikan komitmennya seperti itu. Fasilitasi ya lah ya. Iya, komitmennya seperti itu. Dan dengan adanya PKP berarti keluarga DPCI Jakbar semakin banyak lah ya, dan semakin kompak lah ke depannya. Kami tidak konsentrasinya untuk saat ini, tidak terlalu konsentrasi di PKPA. Kenapa? Karena PKPA memang banyak yang melakukan, tetapi orang sampai saat ini belum berpikir atau belum menyentuh kalau sudah menjadi advokat terus kenapa? What next? Iya kan? Terus bagaimana orang bisa survive menjadi advokat yang baik? Bagaimana pelatihannya? Bagaimana skill yang mereka dapatkan harus terus ditingkatkan. Nah, jadi kita akan masuknya ke arah situ. Jadi peningkatan skill seorang advokat. Gitu. Dan tidak akan dilepas begitu aja, Bu ya? Ya, pasti. Itu sudah pasti. Bu, balik lagi ke masalah 17-an lah ya, ulang tahun RI ke-79. Sebagai Ketua DPCI Jakbar, apa makna kemerdekaan bagi Ibu? Kalau dilihat dari usia 79 tahun sudah tua ya, sudah tua ya. Namun ternyata kan kalau kita lihat pergerakan demokrasi kita di Indonesia pada saat ini belum juga bisa mencapai satu titik kedewasaan gitu ya. Tetapi kan kita tetap belajar terus tuh, Indonesia belajar terus. Yang pasti adalah pada saat ini sekalipun kita sudah berumur 79 tahun, merdeka itu sudah harus kita terus perjuangkan. Merdeka dari berbagai macam tekanan gitu ya, baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan bisa juga berarti kemerdekaan terhadap segala akses gitu ya. Saat ini mungkin yang di Jakarta mempunyai banyak sekali akses terhadap pendidikan, pelatihan dan lain-lain. Tapi bagaimana advokat yang di daerah gitu ya? Bagaimana teman-teman kita yang berada jauh dari Jakarta, itu pun juga harus kita pikirkan. Jadi makna kemerdekaan buat saya adalah kemerdekaan dalam segala hal, bukan cuma sikap saja, tetapi juga dalam profesi kita, gitu. Juga dalam pendidikan dan pelatihan kita. Gitu. Berarti memang kebebasan lah intinya ya, ya, kemerdekaan. Kemerdekaan dan Bu, sebelum kita tutup, harapan Ibu untuk Indonesia ke depannya yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Harapan apa ya? Harapan mudah-mudahan para pemimpin kita ya yang yang pemegang kekuasaan, baik di DPR, eksekutif gitu ya, itu mau mendengarkan suara rakyat deh gitu. Kita saat ini tidak baik-baik saja, kita sudah mulai lelah dengan berbagai manuver-manuver politik gitu ya. Kita kan kondisi ekonomi Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Jadi kita juga tetap harus berusaha, tolong dong yang diutamakan adalah perbaikan ekonomi, kesempatan kerja gitu ya, dan lain-lain.
Jadi jangan selalu ribut-ribut gitu deh, bikin pusing. Itu aja. Dan semoga harapan kita didengar lah ya sama pemerintah Indonesia. Oke. Terima kasih Ibu Terima atas kasih. waktunya. Semoga kita ketemu lagi di acara DPCI Jakbar Terima berikutnya. kasih Hukum ID yang selalu mengikuti setiap kesempatan kegiatan dari DPC Jakarta Barat. Terima kasih. Bye bye.